kalau berkenaan dengan BUMN tekstil sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, karena di bawah Danantara kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang diminta fokus untuk menangani masalah garment, kemudian masalah tekstil. Deputi Perum BI itu udah nggak sih Pak, dan apakah udah ada surat presiden yang dikirimkan ke DPR untuk fit and proper test ya Pak? Jadi begini, sebelum menyebut nama salah satu, jadi berkenaan dengan Deputi Gubernur Bank Indonesia, itu bermula dari adanya surat pengunduran diri dari salah satu Deputi Gubernur yang kemudian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, maka kemudian harus dilanjutkan dengan proses mengisi jabatan yang ditinggalkan. Yang ini kemudian dilanjutkan dengan Bapak Presiden atau pemerintah mengirimkan surprise ke DPR, karena memang proses pemilihannya ada di DPR melalui uji kompetensi atau fit and proper test. Ada beberapa nama yang dikirimkan, salah satunya memang betul ada nama yang kita usulkan adalah Pak Wamenkeu atas nama Pak Tommy Jiwandono. Untuk Deputi Gubernur yang mundur itu siapa ya, Mas? Namanya atas nama Pak Yuda. Oke. Berapa nama Pak? 3 nama. Siapa yang masih? Nanti aku cek ya. Nggak hafal semua satu-satu. Sudah selesai. Mungkin maksudnya sudah selesai pembahasannya ya, karena perhitungan diskusi juga sudah selesai. Insya Allah dalam waktu dekat, dalam waktu secepatnya akan ditandatangani oleh Bapak Presiden. Mas, terkait adanya kalau berkenaan dengan BUMN tekstil sebenarnya bukan sesuatu yang baru ya, karena di bawah Danantara kita sekarang memiliki satu BUMN yang memang diminta fokus untuk menangani masalah garment, kemudian masalah tekstil, terutama yang berkaitan dengan kemarin kejadian yang menimpa PT Sritek. Jadi ini sedang proses, kita harapkan dalam waktu dekat semua proses sudah bisa diselesaikan, sehingga PT Sritek bagaimanapun kita harus selamatkan, dalam artian kegiatan ekonominya tetap harus berjalan, karena di sana kurang lebih mempekerjakan 10.000 karyawan dan cukup besar kegiatan ekonomi yang dihasilkan dari produk-produk pakaian, seragam, baik untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun ekspor ke mancanegara. pasar dengan isu Apakah nanti akan dibongkar juga, Mas? Atau seperti apa? Kebetulan minggu yang lalu kami berkoordinasi, memang betul kalau dari sisi kawasan Senayan adalah bagian dari Kementerian Sekretariat Negara, memang itu betul, tapi memang kita belum sampai kepada keputusan untuk melakukan pembongkaran terhadap tiang-tiang monorail di area kawasan Senayan. Nanti kami mohon waktu, segera nanti kami koordinasikan setelah proses yang di Kuningan, coba kita evaluasi hasilnya seperti apa. Ya. Terus terang kalau tadi berkenaan dengan masalah itu belum, tapi terima kasih kalau ada catatan dan masukan. Nah, ini contoh yang baik kalau di dalam memberikan masukan kepada pemerintah. Menurut saya ini adalah salah satu contohnya. Kami
terus membuka diri, dan kalau memang ada sesuatu yang kami pemerintah masih luput atau alpa untuk tidak memikirkannya, silahkan untuk disampaikan kepada kami dan kami akan terbuka. Terima kasih, Mas. Yang kami sampaikan bahwa retret pemerintah ini dimaknai adalah sebuah pembekalan dari Bapak Presiden kepada seluruh jajaran kabinet yang dimulai dengan evaluasi seluruh program-program pemerintah untuk kemudian selanjutnya di awal tahun ya, beliau tadi mengucapkan terima kasih dan ingin membulatkan tekad kembali Kabinet Merah Putih bahwa kita betul-betul ingin bekerja untuk kepentingan bangsa dan negara, untuk kepentingan masyarakat. Jadi kendala-kendala yang mungkin timbul di dalam pelaksanaan program-program prioritas di dalam retret tadi disampaikan langsung oleh menteri-menteri terkait kepada Bapak Presiden dan langsung kemudian didiskusikan penyelesaiannya. Namun demikian, karena tadi menjelang maghrib, sementara baru kurang lebih 4 menteri yang menyampaikan paparan, maka kemudian Bapak Presiden memutuskan untuk break, istirahat, sholat, dan maghrib dan makan yang nanti akan dilanjutkan lagi pada pukul 18.45. Saya kira sementara itu update yang dapat kami sampaikan. Barangkali ada pertanyaan dari teman-teman. Beliau hanya memberikan gambaran aja secara umum aja. Kan sudah disampaikan juga oleh Pak Menlu. Teguran dalam artian melecut semangat ya, karena Bapak Presiden memang benar-benar menghendaki kita semua bekerja dengan jauh lebih cepat lagi, terutama di beberapa bidang yang bersifat penciptaan lapangan pekerjaan dan padat karya. Contohnya adalah beliau minta percepatan dalam rangka pembangunan kampung-kampung nelayan dan program pembuatan kapal-kapal tangkap ikan. Jadi beliau memang ingin sesegera mungkin program-program tersebut karena bersifat selain padat karya juga itu akan meningkatkan produksi protein kita dari sektor perikanan untuk kita bisa meningkatkan asupan protein bagi seluruh rakyat kita. Rencana nanti mungkin di sesi yang malam itu akan beliau sampaikan.